Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan dari tugas Achievement Motivation. Kita langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang tersusun dalam hierarki, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Satu yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, udara, tidur, dan tempat tinggal. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, seseorang tidak akan mampu memikirkan kebutuhan lainnya. Kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan baik secara fisik maupun emosional. Contohnya termasuk keamanan kerja, stabilitas, finansial, dan kesehatan. Ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk memiliki rasa memiliki dan diterima oleh orang lain. Ini mencakup persahabatan, cinta, dan hubungan sosial. 4. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk dihargai dan diakui oleh orang lain, termasuk rasa hormat, status, dan prestasi. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mencapai potensi penuh diri termasuk pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan realisasi. Sama halnya dengan kita mengupgrade diri. Itulah beberapa slide kebutuhan hierarki Maslow. Selanjutnya kita next ke teori X dan Y atau XY teori. Teori ini dikembangkan oleh Douglas McGregor. Pada tahun 1960, McGregor mengemukakan dua pandangan yang berbeda tentang manusia dan motivasi kerja, yang disebut teori X dan teori Y. Teori X berasumsi bahwa karyawan pada dasarnya malas, tidak suka bekerja, dan akan menghindari tanggung jawab jika mungkin. Oleh karena itu, mereka perlu diawasi secara ketat dan dikendalikan melalui sistem reward dan punishment. Manajemen yang menganut teori X cenderung bersifat otoriter. Sedangkan teori Y berasumsi bahwa karyawan pada dasarnya termotivasi, kreatif, dan menikmati pekerjaan mereka. Mereka akan mengambil tanggung jawab dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi jika diberikan kesempatan dan lingkungan yang mendukung. Manajemen yang menganut teori Y cenderung bersifat partisipatif dan mendorong empowerment. Selanjutnya kita ke teori IRC. Teori IRC dikembangkan oleh Clayton Alderweireld pada tahun 1969 sebagai penyederhanaan dan modifikasi dari teori Maslow. ERC adalah singkatan dari Existence, Relatedness, dan Growth. Existence atau kebutuhan eksistensi. Kebutuhan ini mirip dengan kebutuhan fisiologis dan keamanan dalam teori Maslow. Contohnya termasuk makanan, air, gaji, dan keamanan kerja. Related needs atau kebutuhan hubungan. Kebutuhan ini mirip dengan kebutuhan sosial dan penghargaan dalam teori Maslow. Ini mencakup kebutuhan untuk memiliki hubungan interpersonal yang memuaskan dan dihargai oleh orang lain. Lalu, growth needs atau kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan ini mirip dengan kebutuhan aktualisasi diri dalam teori Maslow. Ini mencakup kebutuhan untuk berkembang, mencapai potensi penuh, dan mengalami pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, teori kebutuhan McClelland. Teori ini dikembangkan oleh David McClelland pada tahun 1961. McClelland mengidentifikasi 3 kebutuhan utama yang memotivasi individu. 1. Kebutuhan akan prestasi. Keinginan untuk mencapai tujuan unggul dan sukses. Orang dengan kebutuhan prestasi yang cenderung menetapkan tujuan yang menentang dan berusaha keras untuk mencapainya. 2. Kebutuhan akan afiliasi. Keinginan untuk memiliki hubungan interpersonal yang sangat hangat dan dekat dengan orang lain.
Orang dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi cenderung lebih peduli pada hubungan sosial dan kerja tim. Lalu selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini adalah dorongan untuk mempengaruhi, menguasai, atau mengendalikan orang lain. Orang yang sangat membutuhkan otoritas cenderung mencari posisi yang menunjukkan otoritas. Selanjutnya yaitu teori motivasi Higgins. Teori ini juga dikenal sebagai teori dua faktor dan dikembangkan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Herzberg mengidentifikasi dua faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Faktor Higgins. Faktor-faktor ini terkait dengan lingkungan kerja dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketidakpuasan. Contohnya termasuk gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan rekan kerja. Faktor engine tidak memotivasi secara langsung, tetapi ketiadaannya dapat menyebabkan ketidakpuasan. Faktor motivasi. Faktor ini terkait dengan pekerjaan itu sendiri dan dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Contohnya termasuk pencapaian, pengakuan tanggung jawab, pertumbuhan pribadi, dan tantangan pekerjaan. Faktor motivasi inilah yang benar-benar mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu teori-teori kepuasan atau konten teori ini berfokus pada kebutuhan dan faktor-faktor internal yang memotivasi individu. Masing-masing teori menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Pemahaman terhadap teori-teori ini dapat membantu manajemen dalam merancang strategi yang efektif untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas. Ada sedikit kata-kata di akhir video, yaitu word full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Kata-kata penuh hikmah yang diucapkan oleh seseorang yang penting dan dapat membuat pembacanya terinspirasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.